kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sekarang ini seluruh jamaah haji Indonesia sudah berada di Mekah. Sebagian sudah mulai berangsur-angsur menuju Jeddah untuk kembali ke tanah air. Jadi kloter yang nanti akan pertama kali bertolak menuju tanah air adalah pada tanggal 28 September ini, nanti malam, dan insya Allah besok tanggal 29 September, jamaah haji Indonesia untuk pertama kalinya bisa menginjakkan kakinya di tanah air. Sementara pada tanggal 3 Oktober nanti, mulai jam 6 pagi, beberapa jamaah gelombang kedua itu akan meninggalkan Mekah menuju Madinah sebelum pada akhirnya nanti mereka pun juga kembali ke tanah air. Secara keseluruhan saya bisa sampaikan bahwa pada tanggal 26 Oktober nanti seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan sudah kembali ke tanah air. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, khusus terkait dengan penanganan peristiwa Mina sampai dengan siang ini, secara data yang bisa kami sampaikan tidak ada perubahan dibanding dengan konferensi pers yang kami sampaikan tadi pagi. Jadi sampai dengan saat ini kami ingin tegaskan bahwa korban wafat warga negara Indonesia, jamaah haji Indonesia adalah 41 orang jamaah haji plus 4 orang warga negara Indonesia yang mukimin yang tinggal di Saudi Arabia, sehingga totalnya menjadi 45 orang. Saudi Arabia, sehingga totalnya menjadi 45 orang. Sementara yang berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif itu jumlahnya 10 orang. Dan yang masih belum kembali ke kloternya masing-masing, ke maktabnya masing-masing, sampai dengan saat ini datanya sama dengan tadi pagi, yaitu 82 orang. Secara khusus saya ingin menyampaikan bagaimana kami para petugas haji di Mekah ini dalam menangani, dalam khususnya dalam mengidentifikasi, memverifikasi para korban baik yang luka maupun yang wafat akibat peristiwa Mina pada tanggal 24 September yang lalu. Pertama, langkah awal penanganan yang kami lakukan adalah kami bentuk hotline. Jadi ini adalah alat komunikasi pertama kali yang bisa diakses oleh semua kita, termasuk saudara-saudara kita yang ada di tanah air yang ingin mengetahui lebih jauh peristiwa Mina. Jadi layanan hotline kita bentuk, lalu segera kita menyusun tim investigasi yang tujuannya adalah untuk memastikan keberadaan jemaah, apakah mereka ada di maktab, di pemondokannya, termasuk di rumah sakit, atau ada di Majma' Tawari di Muaisim. Jadi ini adalah tempat perawatan, tempat krisis center, tempat darurat yang digunakan oleh pemerintah Saudi Arabia untuk menyemayamkan para jenazah korban dari peristiwa Mina. Selain itu, dalam langkah penanganan awal, kami pun juga membentuk tim komunikasi yang berfungsi untuk melakukan hubungan komunikasi dengan pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pihak pemerintah daerah di sini, dengan pemerintah pusat, dengan kepolisian dan lain sebagainya. Berikutnya, selanjutnya adalah terkait dengan penanganan lanjutan terhadap korban peristiwa Mina. Setelah kami melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebagaimana yang saya sebutkan, termasuk tentu dengan muasasah, dengan maktab-maktab yang ada, dalam rangka untuk mengidentifikasi, mendapatkan data-data para jamaah haji kita yang menjadi korban, kami pun juga mendatangi tempat pemulasaraan, jadi perawatan jemaah, tempat disemayamkan seluruh jamaah korban peristiwa Mina, termasuk juga melakukan penyisiran, penelusuran terhadap seluruh rumah sakit yang berada baik di Mekah maupun di Mina, sampai dengan yang ada di Jeddah. Jadi untuk diketahui, jarak Mina dengan Mekah itu sekitar
ya 15 sekitar 15 km, sementara Mekah Jeddah itu 60 sampai 70 km. Jadi itu adalah radius di mana tim kami melakukan penelusuran, penyisiran terhadap sejumlah jamaah yang belum kembali ke maktab atau ke pemondokannya masing-masing. Khusus terkait dengan Majma' At-Tawari bil Muaisim yang ada di Muaisim, tempat pemulasaraan jenazah, itu baru tanggal 25 September malam hari pada pukul 23.00 itulah kali pertama tim kami bisa mendapatkan akses untuk bisa langsung mengidentifikasi sejumlah jasad jenazah korban peristiwa Mina. Jadi sejak saat itulah kemudian akses bisa terbuka dan secara lebih intensif kami lalu kemudian bisa mendapatkan korban-korban yang itu adalah jamaah haji Indonesia. Berikutnya, ini adalah terkait dengan inventarisasi jemaah yang belum kembali ke pemondokan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, cara tim kami melakukan penelusuran, penyisiran itu tentu dengan berkoordinasi dengan ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu pada masing-masing kloter, juga dengan maktab dan muasasah untuk memastikan keberadaan jamaah haji kita. Lalu kami pun juga menindaklanjuti semua laporan yang datang dari berbagai pihak, bisa dari keluarga, bisa dari sesama jamaah, sesama satu kloter atau satu rombongan atau satu regu, juga informasi yang datang dari maktab, dari rumah sakit, dari pihak manapun, informasi-informasi seperti itu lalu kemudian kami tindak lanjuti untuk mengetahui keberadaan jamaah. Juga tentu kami mengintensifkan petugas di lapangan dalam menemukan, dalam melakukan penelusuran, penyisiran di sejumlah tempat-tempat yang diduga di sana ada jamaah haji kita. Selain di rumah sakit, juga di ruang-ruang publik dan tempat-tempat ibadah lain, mestinya di masjid-masjid atau di tempat lain. Jadi itu pun juga secara lebih intensif kita fokus untuk mencari jamaah haji kita yang belum kembali. Berikutnya, ini adalah gambar foto di mana petugas kita, ini saya mohon maaf karena ini rusak laser pennya, jadi ibu yang sebelah sana dengan bendera merah putih yang ada di lengannya itu adalah petugas kita yang sedang melakukan verifikasi, identifikasi sekaligus verifikasi terhadap sejumlah korban luka yang ada di rumah sakit. Berikutnya, nah, ini adalah cara kami mengidentifikasi jenazah. Pertama tentu atas nama petugas penyelenggara ibadah haji dan saya tentu selaku Amirul Hajj menyampaikan pertama kali permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya para keluarga korban atau siapapun juga yang merasa atau menilai kerja kami dinilai lamban dalam mengidentifikasi dan lalu kemudian mengumumkan siapa-siapa saja korban luka maupun korban wafat akibat peristiwa Mina. Tentu kami terima kasih. Ya, tentu kami harus menjelaskan mengapa prosesnya seperti ini, karena memang ini adalah langkah-langkah yang tidak bisa tidak harus dilakukan. Jadi pertama kali, hari-hari pertama, sampai dengan hari kedua, kami sama sekali belum mendapatkan akses untuk bisa langsung melihat jasad jenazah para korban. Jadi pada tanggal 25 September malam hari pukul 23 itulah pertama kali kita mendapatkan akses itu. Nah, ini tentu kami memahami karena pemerintah Saudi Arabia perlu waktu 1-2 hari untuk melakukan evakuasi
dan termasuk juga melakukan identifikasi verifikasi terhadap korban-korban, sehingga baru pada hari berikutnya bisa dibuka akses untuk melihat para jenazah itu. Jadi jenazah-jenazah yang ada itu pertama kali difoto terlebih dahulu, dan dari foto-foto jenazah itulah tim kami lalu melakukan identifikasi dengan mencocokkan pada database yang ada pada Siskohat dan IHAJ kami itu. Setelah itu adalah mengecek atribut sejumlah tanda, apakah identitas gelang, apakah tas yang dikalungkan di setiap jamaah, apakah baju yang dikenakan atau kerudung yang dipakai, atau apapun barang atau benda-benda yang melekat pada jasad, pada jenazah, itulah yang kemudian ditempatkan pada file tersendiri yang kemudian kami cocokkan dengan foto yang kami identifikasi. Untuk diketahui, pada malam pertama pemerintah Saudi Arabia mengeluarkan 500 foto, yang satu demi satu foto itu diteliti oleh petugas kami. Hari kedua ada 350 foto, dan hari ketiga semalam itu ada 257 foto, sehingga total sampai dengan saat ini ada 1107 foto korban wafat akibat peristiwa Mina, dan itu satu persatu harus dilihat oleh tim kami. Setelah melihat foto itu, barulah kemudian dicocokkan dengan file, dengan benda-benda atau barang-barang yang melekat pada diri jasad jenazah, dan setelah itu lalu kemudian barulah dicek fisik jenazah itu untuk memastikan. Khusus dalam mengecek fisik jenazah ini dilakukan ketika file atau sejumlah atribut pendukung yang melekat di tubuh atau di badan jasad jenazah itu sudah tidak bisa dikenali lagi. Gelangnya sudah hilang, bajunya atau pakaian ihramnya sudah terlepas, lalu tidak ada satupun tanda-tanda yang bisa dipastikan bahwa itu adalah jamaah haji Indonesia. Maka dalam kondisi seperti itu, setelah melihat foto, kita cek dengan jasadnya itu. Berikutnya, nah ini adalah ruangan foto yang ada di Muaisim. Ruangan ini ukuran sekitar 60 meter persegi. Di setiap dindingnya, di keempat bidang dindingnya ini kemudian ditempel foto-foto, ya, foto-foto yang menjadi korban wafat. Jadi yang seperti yang saya katakan, malam pertama ada 500 foto, malam berikutnya ada 350 foto, dan semalam ada 257 foto. Berikutnya, ini foto-fotonya seperti itu. Setiap foto ada nomor kode untuk lalu kemudian dicocokkan dengan file, dengan atribut yang melekat. Persoalan menjadi tidak sederhana ketika jasad jenazah itu sudah beberapa hari, sehingga kemudian perubahan pada fisik jenazah itu sudah tidak lagi persis dengan foto yang ada di Siskohat atau yang ada di IHAJ kami. Itulah kenapa kemudian atribut yang melekat pada diri jasad itu sangat membantu dalam upaya kita mengidentifikasi, dalam memverifikasi para jasad ini. Berikutnya, ini adalah contoh misalnya atribut yang ada di jasad jenazah. Jadi ini gelang misalnya yang ditemukan di tas yang ada di file setiap jenazah. Dari sinilah lalu kemudian kita bisa pastikan bahwa itu adalah jenazah dari jamaah haji kita. Berikutnya, ini adalah file. Jadi setiap jenazah itu memiliki kantong coklat ukuran cukup besar yang berisi semua atribut yang melekat pada dirinya. Bisa pakaian, bisa gelang identitas, bisa buku kesehatan seperti ini, dan lain sebagainya. Berikutnya, ini adalah ruang tempat jenazah disemayamkan. Jadi jenazah ditumpuk seperti ini, lalu kemudian kita melihat kalau kemudian jenazah yang diduga adalah jamaah haji kita, tapi tidak didukung dengan atribut atau benda-benda yang melekat pada dirinya, sehingga harus melihat fisik jasad yang bersangkutan.
Ini jenazah yang dilihat wajahnya. Ya, saya pikir ini cukup 12. Dan ini adalah slide terakhir untuk menunjukkan bagaimana progres perkembangan dari cara tim kerja kami dalam menangani korban peristiwa Mina. Jadi pada hari Jumat ini saat pukul 10, di mana pada saat itu kita belum sama sekali mendapatkan akses untuk melihat jasad jenazah, tapi kita sudah bisa memastikan ada 2 jamaah kita yang wafat, lalu ada 6. Ini sepenuhnya karena hasil upaya kita dalam melakukan penelusuran dan penyisiran. Dan korbannya atau jamaah yang belum kembali ke maktabnya ini ada 225. Tapi mulai Sabtu sesuai dengan jamnya, lalu kemudian terjadi penambahan jumlah wafat, dan hampir setiap sekitar 12 atau 14 jam berikutnya kami mengadakan konferensi pers untuk mengupdate data-data yang berhasil kami identifikasi, baik korban luka, korban cedera maupun korban tewas. Sehingga terakhir tadi pagi dini hari inilah yang bisa kita identifikasi, ada 45 wafat, di mana 41 adalah jamaah haji dan sisanya 4 orang adalah WNI yang mukim di Saudi. Dan yang luka cedera ada 10 orang, seluruhnya ada di rumah sakit. Sementara yang belum kembali ke maktabnya, ke pemondokannya ada 82. Demikianlah progres cara tim kami bekerja, dan ini tidak harus kita tempuh, dan karenanya memerlukan waktu yang tidak bisa cepat, apalagi ini semua dilakukan di negara orang yang tentu kami tidak leluasa untuk bisa melakukan hal-hal tertentu, sehingga kemudian proses ini kami merasa perlu untuk menyampaikan kepada seluruh publik di tanah air khususnya, dan kepada keluarga korban terlebih lebih khusus. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon kesabaran bahwa kami di sini bekerja 24 jam dan terus berupaya semaksimal dan seoptimal mungkin untuk pada akhirnya bisa mengungkap seluruh korban yang merupakan warga negara Indonesia, khususnya jamaah haji Indonesia tahun 2015. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.